Shalom para kekasih Tuhan. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada siang hari ini? Puji Tuhan. Salamin satu dan yang lain dan katakan, God is good. Salamin satu sama lain. God is good. All the time. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak kita sungguh luar biasa atas perkenannya kita pada siang hari ini bisa bersuka cita menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Oh haleluya, saya mau bersyukur untuk kesempatan waktu kita bisa berjumpa kembali, sekalipun tidak beberapa banyak tapi kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia tidak melihat dari jumlah, tapi dia melihat setiap hati yang hadir di sini. Amin. Karena dia rindu untuk memberkati kita satu dan yang lain. Oh haleluya. Dan kita percaya juga yang ada di Indonesia juga bersuka cita melalui Zoom, mereka bisa lihat, dan juga saudara-saudara kita yang bisa berzoom di tempat-tempat yang berbeda. Semua karena kemurahan Tuhan saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau mengajak saudara kekasih, kita akan membaca dari kitab Wahyu, ayat 1 sampai 8. Kitab Wahyu, ayat 1 sampai 8. Sudah temukan, mungkin bisa ditayangkan Wahyu, dikatakan. Kita akan membacanya saling bergantian, kita sedikit waktu kita sedikit luang nih ya, karena gak begitu banyak orang, no problem. Ya. Para kekasih Tuhan, membaca ayat yang pertama, saya yang kedua, dan seterusnya. Silakan, 3, 2, 1. Haleluya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Dan Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang sudah ada dan yang sedang sudah ada dan akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Setuju? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh membaca sebagian dari firman-Mu yang begitu luar biasa di Wahyu ini, yang mengingatkan supaya kami di penghujung akhir daripada akhir zaman ini untuk mengingat akan cinta kasih Tuhan dan ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan berikan bagi seluruh umat manusia.
Sungguh Tuhan kami berbahagia dapat membacanya dan kami percaya Tuhanlah yang akan memberikan pengertian buat setiap kami yang sudah membacanya. Terima kasih Tuhan dan kami mohon pengurapan Tuhan untuk setiap kami yang hadir di tempat ini dan khususnya juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman yang hidup. Biarlah Engkau yang mengkuduskan hati pikirannya, dijauhkan dari hal-hal yang ingin meninggikan diri ataupun hal-hal yang tak berkenan di hadapan-Mu. Kuasailah hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap perkataan firman yang akan disampaikan menjadi satu kebenaran yang akan membebaskan kami dan membuat kami hidup dalam perkenan-Mu. Dan kami sambut semua ini dengan satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama berkata, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema daripada firman Tuhan atau khotbah firman Tuhan ini adalah hal penting yang perlu dicatat. Mungkin bisa diteruskan? Hal penting yang perlu dicatat. Ya, temanya. Jadi ambil dari Wahyu 1 ayat 1 sampai 8. Jadi temanya itu kira-kira saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi Rasul Yohanes ya adalah satu-satunya rasul yang hidup sempat menuliskan surat dari Revelation ini. Karena dia waktu itu dibuang ke Pulau Patmos, suatu pulau kecil di gugusan Laut Mediterranean, dan di situ dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, tadi udah kita melihat, kalau kita panjangin lagi, di situ dia melihat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes kira-kira tahun 95 Masehi. Di masa pemerintahan Kaisar Roma yang kejam yang bernama Titus Flavius Domitian. Jadi kaisar pengganti setelah Kaisar Nero. Jadi dia adalah penggantinya. Dan di bawah kekuasaan dia semua orang yang ada di tempatnya harus memuja dia sebagai Tuhan dan Allah. Luar biasa. Ketetapan kaisar pada waktu itu telah menciptakan pertentangan antara yang setuju ya, dari yang tidak setuju khususnya orang-orang Kristen. Dan tahu sendiri yang tidak setuju apa akibatnya saudaraku. Luar biasa. Saudaraku, banyak orang-orang Kristen yang dibakar hidup-hidup. Jadi pada waktu mereka hidup, dia memuji Tuhan. Tapi pada waktu dibakar, dia tetap memuji Tuhan. Luar biasa. Sampai kaisar pun jadi bingung. Ini orang-orang kok bagaimana ya? Kok udah hukuman mati dengan hukuman mati, dia bakar hidup-hidup di atas kayu salib mereka. Tapi kok masih mau memuji Tuhan? Seolah-olah tidak ada rasa sakit. Oleh karena api itu tidak merasa sakit. Coba kita sedikit saja. Iya toh? Kena api udah langsung lepas. Takut. Kenapa? Kebakar rasanya, sakitnya sekan main. Tapi itulah yang terjadi. Tuhan memberikan kuasanya. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang tetap teguh hatinya, dia tidak bergeser pengharapannya. Untuk tetap hanya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia dikaruniai, mereka dikaruniai suatu kuasa. Sehingga mereka tidak berasa menjadi sakit. Tidak mungkin kalau orang dia merasa sakit bisa nyanyi saudara. Nggak mungkin, betul. Tapi ini yang terjadi sehingga kaisar itu menjadi bingung dan bercampur menjadi khawatir dan takut. Tapi itulah ketetapan yang sudah dilakukannya. Dan Rasul Yohanes juga yang mengingatkan pada waktu itu Yohanes sedang dalam hukuman dan dia hukuman diisolasi di Pulau Patmos itu, disitulah juga dia mendapat ilham untuk membuat surat-surat bagi saudara-saudara yang lain yang ada di daerah Turki itu sekarang. Mereka mengalami penganiayaan tentunya. Nah, dengan surat-suratnya itu dia saudara-saudaranya yang mengalami penganiayaan itu mendapat penghiburan. Dan kita tahu dia sudah mengirim
ke beberapa jemaat, yaitu 7 jemaat yang ada di daerah Turki itu, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, saudara. Jadi, nothing impossible for those who believe in Christ. Amin. Karena Tuhan itu berkehendak untuk memberkati saudara dan saya. Bukan cuman ya asal omong, enggak. Dia mempunyai rencana. Nah, untuk itulah, saudaraku, kita harus memahami rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tapi seringkali yang menjadi masalah, kita sering lupa, betul? Nah, sering lupa, saudara. Seringkali kita menjadi lupa dengan kesibukan kita, dengan hal-hal yang kayaknya kok masa iya begitu. Ya, itulah yang terjadi, saudara. Jadi disinilah kita mau belajar apa yang Tuhan mau. Makanya khotbahnya yaitu ingatlah. Ya, toh kita sering lupa, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manusia memang cenderung melupakan apa yang baik, apa yang telah diperolehnya, tetapi seringkali suka tidak selalu ingat apa yang tidak baik yang menimpa kehidupannya, saudara. Sehingga tidak sering, makanya banyak orang yang mengingat akan kesulitannya ataupun mungkin hal-hal yang tidak menguntungkan dia, sakit hati, sedih, dan sebagainya, sehingga menimbulkan frustasi, sehingga menimbulkan ya hal-hal yang tidak enak di dalam hidupnya, sehingga mereka tidak bisa bergairah, tidak bersukacita oleh karena hal-hal yang selalu diingat yang tidak baik. Padahal kalau dia ingat selalu yang baik dari Tuhan, maka dia selalu bisa mengucap syukur. Mengucap syukur adalah suatu hal yang Tuhan mau, saudara. Bukan hanya kita punya mau, Tuhan punya mau. Ya, supaya saudara dapat teguh di dalam menghadapi tantangan zaman ini. Amin. Karena di dalam pengucapan syukur ada kuasa. Banyak orang berpikir, cuma ngucap syukur apa susahnya. Saudara, kalau saudara mungkin pada waktu dalam keadaan oke, semua berjalan lancar, kesehatan oke, family oke, kerjaan oke, everything is okay, on the right track, gampang sekali mengucap syukur sambil berkata haleluya. Tapi kalau dalam keadaan mengalami masalah, bukan haleluya, halelupa. Ya, itu yang sering terjadi banyak dalam kehidupan kita. Tetapi poin yang penting, Tuhan ingat pada waktu Anda mengalami masalah, saudara masih bisa memuji Tuhan, mengucap syukur. Itu adalah hal yang amat dihargai Tuhan. Amin. Karena kita punya Bapa adalah Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang maha mengerti tentang keadaan diri daripada ciptaannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk itulah Tuhan mengingatkan supaya kita mengingat hal-hal yang baik yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Baru saja kita mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita boleh mengikuti untuk memenuhi panggilan Tuhan, menghadiri dan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Amin. Perjamuan kudus adalah sesuatu yang luar biasa. Membuktikan cinta kasih Allah bukan hanya dengan perkataan, tapi melalui perbuatan. Amin. Itu adalah khotbah yang dilaksanakan oleh Tuhan dengan memberikan dirinya mati untuk menggantikan posisi saudara dan saya yang seharusnya masuk di dalam neraka. Tapi Tuhan take over segala kesalahan kita. Dia ganti supaya dia yang mengalami apa yang tidak baik itu. Supaya saudara memperoleh keselamatan kekal. Amin. Hubungan saudara dengan Allah Bapa diperbaiki. Dan dengan sesama diperbaiki. Itulah hukum daripada kasih Kristus. Amin. Hukum salib itu, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk itulah kita perlu sangat menghargai apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kemampuan kita. Nah, saudara, saya sepintas akan berbalik keadaan dimensi kehidupan zaman sekarang. Tanpa disadari, kita kalau
sebenarnya kita perlu merenungkan apa sih yang sebenarnya yang sedang terjadi di bumi ini. Saudaraku, yang sedang terjadi di bumi yang kita kasihi, yang kita cintai ini, bertambahnya banyak ya bencana alam di mana-mana. Tsunami, gempa bumi, banjir, kebakaran, bukit-bukit pun longsor, saudara. Nah, kita tahu bukit-bukit, gunung-gunung yang tinggi pada longsor. Nah, luar biasa saudara. Coba kita amati ada satu keadaan di mana di video ini kita bisa melihat benua Antartika mengalami pemisahan, terbelah dua. Saudara mungkin pikir apa ya? Nah ini karena diamati oleh satelit. An enormous iceberg has calved from Antarctica's Brunt ice shelf. After several years of desperately clinging on, the berg broke away, as confirmed by satellite data. Scientists estimate the new berg to be around 1,550 square kilometers. That's the size of Greater London, or 5 times the size of Malta. The Brunt ice shelf borders the Coatsland coast and the Weddell Sea sector of Antarctica. Glaciologists have monitored the thick Brunt ice shelf for years. The new berg calved when the crack known as Chasm 1 split northwards, severing the west part of the ice shelf. It was only a matter of time before it would meet the Halloween crack. First spotted on, you guessed it, Halloween. After several years on watch for Brunt iceberg calving, we finally witnessed the long-awaited separation of the western Brunt ice shelf as iceberg A81. Routine monitoring from satellites offers unparalleled views of events happening in remote regions. The Copernicus Sentinel-1 mission carries radar, which returns images regardless of day or night. This allows us year-round viewing, which is especially important through the long, dark winter months. The British Antarctic Survey's Halley 6 research station, where glaciologists have been monitoring the behavior of the ice shelf, was relocated in 2017 to a more secure location after the ice shelf was deemed unsafe. The station has remained unaffected by the calving event. There are currently 21 staff working at the station to keep scientific operations running through winter. It is now around 20 kilometers from the line of rupture. Thanks to the Copernicus Sentinel satellites, together with in situ and airborne measurements made by the British Antarctic Survey, the safety of the Halley base has been preserved. In February 2021, a giant berg broke off from the northern section of Brunt. Spotted by Sentinel-1, it has already drifted away from the Brunt ice shelf into the Weddell Sea. So what happens now? The calving of icebergs can speed up the flow of ice from an ice shelf. If Brunt now experiences an acceleration, it could influence the behavior of other cracks in the area. The calving and separation of the latest iceberg A81 now focuses attention back onto the Halloween crack, whose extension could contribute to further destabilization of the remaining eastern portion of the Brunt ice shelf. We will continue using the Copernicus Sentinel satellites to closely monitor the behavior and stability of the remaining Brunt ice shelf.
Oke, para kekasih Tuhan, kita melihat bagaimana kutub selatan atau benua Antartika itu mengalami sesuatu yang luar biasa, yang sangat mengerikan bagi kehidupan kita semua yang ada di planet bumi ini. Jadi kita perlu merenung dan kita perlu juga memahami dan tahu bahwa apa yang sedang terjadi ini. Saudaraku, luas dari benua Antartika itu 2 kali benua Australia. Dan temperaturnya di sana yang tertinggi minus 90 derajat Celcius. Dan kecepatan anginnya luar biasa saudara, 375 km per jam. Fungsinya apa sih sebenarnya? Fungsinya adalah untuk mengatur temperatur yang ada di muka bumi ini. Supaya panas matahari dapat dikurangi, dapat dibelokkan oleh kekuatan daripada benua Antartika melalui gunung esnya. Banyak bukit es dan kedalamannya bisa 3 km saudara. Bayangkan, itu yang kita lihat permukaannya, tapi dalam bisa 3 km. Tapi saudara bisa lihat tadi sudah terbelah 2 sebagian. Dan sebagian itu sudah mengalir ke laut. Itu luasnya mungkin setengah dari Eropa, saudara. Bayangkan, apa yang akan terjadi dengan planet bumi ini, saudara. Dan dia adalah di benua Antartika itu 90% air fresh water yang ada di muka bumi ini ada di situ. Jadi kalau sampai dia mengalami suatu hancuran, saya rasa kita habislah semua. Panas bukan main lagi lah, karena dia sebenarnya mengatur supaya manusia bisa hidup. Karena panas sekian derajat saja, dunia itu bisa rusak saudara. Misalnya 3 derajat saja, waduh bahaya sekali. Ini sekarang increase sudah 1 derajat Celcius loh saudara, dari yang seharusnya. Jadi kita melihat ini sesuatu yang sungguh mengkhawatirkan. Dan bukan itu saja saudara, itu baru sebagian apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Kita melihat juga keadaan ekonomi, dunia mengalami resesi setelah bangkrutnya usahawan-usahawan raksasa. Ya, juga yang kecil, kita ngerasain di Amerika banyak yang bangkrut. Terjadi juga kerusuhan politik, meningkatnya kekerasan di seluruh dunia, pertikaian negara, antar negara, pertikaian antara keluarga dan kelompok. Ancaman-ancaman senjata yang mematikan nuklir. Nah seperti kita tahu antara perang Ukraina dan Rusia. Rusia udah kelihatannya hampir kalah ini. Tapi Putin udah bilang dia akan meluncurkan senjata yang lebih mematikan. Yaitu nuklirnya saudara. Nuklirnya dipindahin ke Belarus. Jadi tetangganya. Jadi lebih dekat lagi ke Ukraina tentunya. Untuk hajar Kiev yaitu ibu kota Ukraina. Jadi kita melihat gak pernah habis-habisnya. Peperangannya tidak pernah berhenti. Ancaman-ancaman terorisme. Dan semua kelangkaan sumber-sumber energi. Oil dan gas. Merajalelanya penyakit dan virus. Belum krisis moral LGBT ini. Udah mendunia saudara. Masuk lagi ini kemarin saya terima dari Bu Vicky ya. Di mana LGBT sudah memohon kepada pemerintah supaya Medicare mendukung mereka dalam hal misalnya operasi untuk seorang menjadi transgender. Dia minta dari Medicare loh saudara. Apa akibatnya Medicare? Saya nggak tahu akhirnya bagaimana quote dari yang tidak setuju Ibu Vicky, saya nggak tahu. Udah memenuhi quorum apa enggak? Karena mereka udah 100.000 yang pro untuk LGBT untuk dilaksanakan. Biayanya ditanggung negara. Coba saudara. Ini yang terjadi. Krisis moral yang luar biasa. Belum yang lain-lain. Baru kita habis dari apa yang disebut penyakit-penyakit tersebut. Omikron ada lagi mau muncul lagi. Kayaknya ini jadi-jadian saudara. Ini memang dari riset dari beberapa ahli. Ini buatan manusia. Udah bukan lagi timbul begitu saja, saudara. Jadi memang udah diprogram, saudara. Nah ini yang kejadian. Nah saudara, hal-hal semacam itu, ya toh, itu yang sering kali membuat kita menjadi khawatir. Kita menjadi
Aduh, bagaimana keadaannya? Jadi sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang telah terjadi pada waktu zaman Rasul Yohanes, saudara. Penganiayaan begitu besar, dan di sini juga. Korea Utara, benar atau tidaknya, tapi udah masuk. Di Korea Utara sudah dikatakan yang Kristen menjadi musuh besar mereka. Yang Kristen dikucilkan, dan yang tidak mau menyembah, dia ada patungnya, saudara, ternyata. Bukan patung, jadi ada meja sembahyang untuk Kim Il-sung punya papa dan grandfathernya. Coba, harus nunduk, harus menyembah. Coba. Yang Kristen kan tidak mau, hukum, masuk penjara. Udah penjara langsung kerja paksa dan sebagainya. Anaknya gimana? Anaknya juga ikut. Bayangin, bayi juga baru 2 bulan mungkin ikut juga, saudara. Mereka tuh sudah begitu kejam. Tapi ini yang sedang terjadi. Jadi apa yang sedang dialamin oleh kita saat ini, kalau saya ukur sebenarnya jauh lebih berat, bukan hanya fisikal aja. Tapi juga tantangannya. Dulu dunia masih oke, semua masih oke. Tapi sekarang dunia juga mengalami pergeseran-pergeseran. Bukankah itu menakutkan? Betul? Kita merasanya, oh bagaimana? Tapi sungguh kita harus memahami dan mengerti. Tuhan, makanya inilah kita harus ingat. Ingatlah, Tuhan katakan di dalam Wahyu itu. Supaya kita masih mengerti. Jadi melalui apa yang kita akan membahas. Nah, maka Tuhan memberikan suatu saran. Memberikan suatu ingatan kepada saudara-saudara dan juga saya. Ingatlah, supaya kamu mengerti. Pertama, supaya kita mengingat, Tuhan tetap berdaulat di dalam kehidupan ini. Tuhan tetap yang memegang kendali daripada keadaan dunia yang semakin runyam ini. Dia tetap. Amin. Jadi kita tidak perlu menjadi to be worry. Worry ada, tapi worry kita udah kembali lagi. Kita serahin pada Tuhan. Amin. Bukankah itu suatu hal yang indah? Tuhan tahu kesulitan saudara dan saya. Kita penuh atau gampang sekali khawatir dan takut. Tapi dia memberikan suatu firman kepada kita. Enggak usah khawatir dan takut. Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari-hari. Ya besok lain lagi. Jadi jangan terlalu panjang mikirin khawatir dan takut. Itulah Tuhan kita, saudara. Jadi melalui itulah kita dikuatkan. Jadi tetap Tuhan yang berdaulat. Karena apa? Tuhan yang berjanji itu setia. Oh, saudara baca di Mazmur 46 ayat 2. Coba dikatakan. Mazmur 46 ayat 2. Dia dikatakan begini. Tuhan bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan dan pertolongan dalam segala kecemasan apapun di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu yang perlu kita ingat, saudara. Supaya kita tidak menjadi khawatir dan takut. Kalau saudara dan saya, kita baca saja. Supaya jadi lebih jelas. Mazmur 46 ayat 2-4. Supaya kita tahu keadaan sekarang ini. Ternyata sudah digenapin. Mazmur 46 ayat 2-4. Saya punya HP nggak bisa jalan ini. Jadi susah, sorry. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Untuk mengingatkan kita dengan kondisi yang sedang terjadi di akhir-akhir ini, bahwa Tuhan tetap berdaulat dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, terlebih-lebih umat pilihannya, saudara. Kita tidak boleh terlalu to be worry, karena worry itu membuat iman kita menjadi jauh daripada Tuhan. Seolah-olah kita itu nggak ada kekuatan, nggak ada sumber pertolongan kita. Padahal Tuhan sudah siapkan untuk itu ya. Saya bacakan aja. Mazmur 46 ayat 2 dan 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun dikatakan bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, ini yang terjadi, yaitu Antartika. Itu gunung es itu sebenarnya permukaannya. Ya, bayangkan 3 kilometer, jadi 3.000 meter dia punya kedalamannya itu gunung es itu. Ya. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, saudaraku, Tuhan mengingatkan apapun yang sedang terjadi yang kita dengar tadi, saya bukan menakut-nakutin, enggak. Ini suatu realitas, amin. Suatu fakta, tapi kita nggak usah menjadi khawatir. Tapi kita bersyukur, Tuhan genapin. Jadi nggak usah takut kata Tuhan, karena aku yang tetap berdaulat. Apapun permasalahan yang Anda dan saya hadapin, Tuhan masih berdaulat. Jadi Anda dan saya nggak usah takut dengan apa yang sedang terjadi. Nah, luar biasa saudaraku, karena dia adalah Allah yang berdaulat. Allah yang memegang hidup saudara dan saya. Allah yang tidak pernah bergeser. Mungkin bumi dengan segala penghuninya sedang kebingungan, kekhawatiran, takut. Tapi Allah dengan tenang. Dia melihat semua. Bapa di sorga hanya melihat. Dia mengawasi hidup saudara dan saya. Yang ada dalam kesulitan, yang berseru kepada dia. Dia tolong. Amin. Dia adalah Bapa yang baik. Untuk itulah kita mesti menghargai. Kita harus ingat. Dia adalah Bapa yang baik. Tidak akan ditinggalkannya saudara dan saya. Apapun yang sedang saudara dan saya hadapi. Sekalipun bayang-bayang maut saudaraku. Karena Tuhan berdaulat di dalam kehidupan di dunia ini. Amin. Kita bersyukur. Kita tahunya dari mana? Ini firman Tuhan. Maka semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita bisa menghargai betapa pedulinya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, itu yang dia mau, saudara. Saudara saya juga pernah mengalami. Saya pernah kesetrum listrik 220 volt, saudara, dan main-main. Waktu itu saya lagi iniin pompa air di Indo ya, ada pompa air. Ya toh. Itu airnya keluarnya sedikit. Rupanya tuh banyak pasir yang ditarik. Jadi saya bersihin. Pada saat saya bersihin, pembantu saya colok ke listrik. Jadi begitu saya lagi bersihin, kaki saya tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal. Di bawah itu air, saudara. Saya begini, saudara. Gak bisa lepas, saudara, kalau 220, saudara. Kalau yang 125, 102 itu kita kena langsung lompat kita. Karena langsung berasa. Tapi kalau 220 volt, disedot kita, saudara. Disedot, artinya gak bisa. Gak bisa, nih kayak lengket, saudara. Saya cuma bisa, Yesus, cuma itu aja. Pental saya. Udah mental. Waduh. Berapa menit, kalau 1 menit lagi ya saya udah dut, saudara. Betul. Jangan main-main 220. Makanya hati-hati kalau punya anak kecil. Itu kan suka ada yang stekernya di bawah. Anak kecil kan selalu nyari. Nah, dia tusuk-tusuk. Kesetrum. Repot, saudara. Jadi di situ saya merasakan, waduh, kalau bukan Tuhan, saya udah di mana? Udah nggak ketemu lagi lah. Ya toh? Tapi itu yang terjadi, saudaraku. Jadi kita harus percaya, kita harus ingat, Tuhan tetap berdaulat. Amin. Ini yang Tuhan mau kasih tahu supaya kita jangan menjadi gampang putus asa, gampang menjadi khawatir. Nggak usah. Kalau khawatir kita nggak bisa nambah. Umur kita jadi lebih panjang, saudara. Malah lebih pendek, iya. Jangan khawatir, Tuhan katakan. Karena aku tetap berdaulat. Suatu janji yang luar biasa yang memberikan kita pengharapan. Nah, yang kedua, hal apa yang harus kita ingat? Tuhan mengasihi kita. Remember, Tuhan mengasihi kita. Ya,
Kasih Kristus tidak pernah berkesudahan. Kasihnya kepada kita, dia rela untuk itu sampai dia mati. Kasih Kristus luar biasa. Pada saat kita masih berbuat dosa, Tuhan mengasihi kita. Coba Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena kasih Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berbuat dosa. Kita masih berdosa, saudara. Oh ya, itulah Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Jadi saya teringat, suatu saat saya ada di dalam satu pelayanan di penjara, diberi kesaksian kepada para nabi. Kebiasaannya kita yang akan membawakan renungan firman, tapi ini kali dikasih. Siapa di antara nabi, narapidana maksudnya, yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Ada yang angkat tangan, mau bersaksi. Oke, silakan. Lalu dia bersaksi. Mengapa saya masuk penjara? Jadi singkat ceritanya, dia waktu itu lagi sedang belum punya pekerjaan yang tetap. Ada seorang kawannya. Kamu lagi ngapain? Ini namanya kita samanya John aja gitu. Wah enggak, saya nganggur nih. Mau ikut enggak cari kerjaan? Ya namanya ditanyain orang nganggur, mau dong. Naik motor. Nah, naik motor, dia boncengan saudara. Jalan sepanjang jalan. Kok jalannya pelan-pelan amat? Iya enggak apa-apa, santai aja katanya gitu. Temannya yang nyetir. Lalu enggak lama lagi dia mau melewatin, ada di depannya tuh kayak ada orang perempuan lagi pegang tas. Apa temannya bilang? Jambret. Kaget dia. Disuruh ngejambret saudara. Refleks saudara. Dari gak mau jadi mau. Lupa. Main dia jambret. Tuh orang berteriak. Rampok. Yang temannya yang nyetir itu naik sepeda motor. Kencang. Akhirnya dia ketinggalan sambil pegang tas saudara. Tas daripada yang perempuan itu saudara. Dia kebingungan. Dia di jalanan lagi pegang tas. Orang bilangin rampok. Wah pada nyerbuka dia. Dia kabur saudara. Dia kabur. Dia tinggal itu tasnya. Ya kembali lagi kepada orang yang punya ada tentunya. Tapi dianya jadi korban saudara. Diuber. Ada gang, dia masuk ke gang, saya selamat dah dia pikir. Begitu dia masuk, gang buntu saudara. Begitu gang buntu mulai untuk orang-orang pada datang. Mulai satu pukul, satu tendang, satu pukul, satu tendang. Minta ampun. Ya ampun, bukannya ampun dapat sih. Pukulan semakin keras saudara. Gak lama lagi ada satu orang. Mana itu rampoknya? Mana tuh? Dia bawa linggis. Tahu linggis saudara? Linggis itu yang bukan nyongkel tanah. Besi sepanjang sekitar sampai 1 meter saudara. Dianya udah nunduk. Udah nyerah. Mau dikemplang saudara sama besi. Coba. Udah diayun. Dia pikir mati dia. Minta ampun gak dikasih. Baru dia ingat Tuhan. Cuman dia bilang, Yesus cuman bisa begitu. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu orang ayun dia berteriak, Yesus. Dia mental saudara. Dia mental. Kayak terus ngos-ngosan. Dia punya linggis jatuh saudara. Mukanya pucat. Orang pada kaget. Kenapa ini bisa terjadi? Lantaran yang korban yang mau dipukul itu berteriak Yesus saudara. Akhirnya dia jadi selamat, gak lama lagi kemudian datang polisi saudara. Pegang pistol, buang tembakan, minggir, bubar semua. Jangan main hakim sendiri. Kamu, ikut saya. Wah, dibawa jadi dia kantor polisi. Dibawa kantor polisi, tolong diproses verbal orang ini. Kejadiannya gini. Oke, saya tinggal. Dia tinggal itu polisi itu. Dia tinggalin. Nah, tapi yang heran, polisi yang sedang memeriksa itu ngomong berdua, saya belum pernah lihat wajah polisi tersebut tuh. Coba saya lihat keluar. Udah kagak ada saudara. Kita nggak tahu apa itu pelayanan malaikat. Ya, tapi itu yang terjadi. Pada saat dia berteriak, Yesus, Tuhan tolong campur tangan. Amin. Padahal dia bilang, saya sedang berbuat dosa. Kok Tuhan mau tolong saya? Bukan luar biasa. Enggak salah, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur,
berserulah engkau di dalam kesesakanmu, maka aku akan meluputkan dan engkau akan menjadi saksiku. Akhirnya dia menjadi saksi Tuhan di dalam penjara. Nah, kita melihat cinta kasih Tuhan tidak mengenal suku, tidak mengenal posisi, tapi kalau menjerit di dalam namanya, Tuhan hibah, saudara. Nah, ini yang terjadi. Jadi dia akhirnya diselamatkan, akhirnya dia juga aktif di tempat di penjara, ya toh. Ya, penjara di mana dia di situ sebagai seorang napi, tapi jadi dia suka melayani dalam bidang misalnya ada puji-pujian, karena di tempat di penjara itu ada persekutuan setiap Sabtu. Tapi saya dengar sudah ada gereja di penjara tersebut. Luar biasa Tuhan punya pekerjaan ya. Nah, yang berikutnya saudara, supaya kita lebih mengasihi Tuhan dan kita tahu rencana Tuhan selalu yang terbaik. Yang ketiga, kita harus memahami dosa-dosa kita diampuni, saudara. Dosa-dosa kita diampuni. Dosa seringkali kita bisa bawa sampai mati, saudara. Kita nggak tahu mau dibawa kemana. Tapi Tuhan katakan kalau kita berdosa, datang kepada Dia. Jangan dipegangin. Mengakui aja lah. Kita berdosa, ceritakan. Person to Jesus. Dia akan ampunin. Tuhan udah janji walaupun dosamu merah seperti skermisi, tapi akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu janji Tuhan loh. Bukan manusia ya. Kalau manusia sih bilang enak bener lo gue ampunin. Lu udah salah. Ya. Nggak mungkin, tapi bagi Tuhan selalu ada belas kasihan. Amin. Jadi kita diberi kesempatan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Saudaraku, saya bukan mau membuat saudara bingung dan khawatir untuk berbicara sedikit. Saudara punya garis tangan, coba lihat. Masing-masing kita semua punya garis tangan. Lihat, ada huruf apa? Semua manusia ada. M, betul? Semua kita. Saya bukan ahli nujum. Ini memberitakan. Ini sejak dari zaman Romawi sudah dipikirkan. Apa ini maknanya M? Artinya itu tulisan bahasa Latin. Memento mori. Ingatlah, kamu pasti mati. Ini satu ingatan buat kita. Kita pasti mati. Supaya apa? Supaya hidup kita berhati-hati. Supaya kita mempergunakan waktu yang masih Tuhan berikan dengan berhati-hati. Dengan berkaca, oh my Lord, memento mori. Aku harus gunakan waktu-waktuku sebaik-baiknya. Maka saya bersyukur. Saya suka membaca para hamba Tuhan, ya, di mana dia katakan pelayanan dia begitu hebat. Nah, dia berkata, saya selalu mengingat bahwa besok saya akan mati. Tapi ya nggak mati. Maka kalau dia besok akan mati, maka dia akan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan melalui hidupnya. Talentanya dia gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu para hamba Tuhan yang terkenal, saudara. Ya, saya nggak usah sebutlah. Ya, ada banyak yang terkenal. Selalu katakan itu menjadi pedoman saya. Jadi kita bukan menjadi khawatir dan takut, tapi justru untuk mengingatkan pribadi kita, betul? Kita jangan terpersona, wah, khawatir takut mati. Oh enggak, kita anak-anak Tuhan enggak takut karena mati kata Rasul Paulus adalah keuntungan. Iya toh? Apa yang kita akan peroleh. Nah, yang keempat, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ingat, dikatakan, ingatlah saudara dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Bukan menjadi tamu terus, saudara.
Jadi setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita mulai berubah. Fokus kita sekarang mulai berubah. Oh, dulu cuma sebagai tamu. No, sekarang saya mau maju. Saya mau menjadi bagian dari kelompok gereja ini. Misalnya di sini, ya toh, kita adalah kelompok, ya toh, masing-masing punya talenta khusus sendiri-sendiri. Nah, kita ambil bagian apa yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi berkat buat saudara-saudara kita. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi dengan kita mengingatkan pengorbanannya yang luar biasa, rasanya saya nggak bisa berdiam diri. Sekarang saya mau belajar. Semua kita belajar. Sepanjang umur usia kita terus belajar, betul? Melalui suatu rangkaian proses. Sehingga kita dari tidak mengenal jadi mengenal. Setelah mengenal lebih dalam lagi. Tidak terus stop, saudara. Amin. Nggak mandek jadinya. Nah, ini yang terjadi, saudara. Satu saat kami ada di dalam satu persekutuan waktu itu, pelayanan ke Bandung. Ada seorang tukang bisa ngobatin orang, tapi dia akhirnya sendiri sakit 7 tahun. Orang Sunda itu adalah orang yang paling sulit untuk terima Yesus. Ya, dia adanya di daerah Padasuka, banyak pabrik-pabrik tekstil di Bandung, jadi Bandung Timur, di mana dia mengalami sakit selama 7 tahun. Dan dengan dia punya powernya, dia bisa ngobatin orang sakit sekalipun dalam keadaan dia lemah. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur, ya di sana. Nah, kami mengunjungin dan dia terbaring sudah 7 tahun tidak bisa berdiri. Jadi kalau ke belakang harus dipopong oleh anak cucu mantunya. Saya bilang anak cucu mantunya karena umurnya sudah waktu itu 102 tahun. Luar biasa. Tapi mukanya mungkin sekitar seperti kayak orang 80-an lah. Tapi sebenarnya dia 80-an. 103 tahun, saudara. 102 tahun. Nah, itu kesaksian itu diteguhin karena ada lurah di situ, umurnya hampir 80. Waktu lahir, dia yang ikut membidanin. Nah, singkat ceritanya, dia orang yang dituakan di desa itu, saudara. Nah, pada waktu dia gering 7 tahun, dia nggak bisa bahasa Indonesia, cuman bisanya bahasa Sunda, saudara. Pada waktu dia kering 7 tahun, akhirnya dia mengeluh. Dia bilang, ya Allah, saya sudah beramal. Sekian tahun orang sakit tetap diiniin sama saya sembuh. Tapi kenapa saya? Udah 7 tahun ini saya gering terus, sakit terus. Tolong, saya sudah capek. Dia udah nyerah. Dia udah nyerah, karena dia mau ke belakang nggak bisa. Dia punya badan udah habis, saudara. Itu lodo, tahu lodo. Itu kulitnya pada seperti kayak ngelupas, karena kebanyakan tidur kali ya. Lalu akhirnya dia mendengar suara. Dia sembahyang tahajud jam 12 malam, lalu dia mendengar suara. Kalau engkau mau sembuh, engkau harus cari Tuhan yang punya nama. Hah? Sahat tuh ya. Siapa itu Tuhan yang punya nama? Mengerti ya, saudara. Dia bingung, dia kumpulin, dia punya teman-teman juara-juara itu, pakai pakaian hitam, pakai kopiah, yang pakai pada keris semua segala. Tahu nggak siapa sih Tuhan yang punya nama? Satu bilang Muhammad, oh bukan, itu Muhammad Rasulullah. Oh itu siapa? Mereka nggak ada yang tahu. Singkat ceritanya ada seorang penginjil yang latar belakang Islam dari seorang abri tadinya, lalu ketemu. Karena mereka biasanya mesti kalau mau meninjau daerah sana, ya istilahnya kulonuwun dulu ya, artinya minta izin dulu, karena dia orang yang dituakan. Lah dia tanya, Aki gimana kabarnya Aki? Ya Aki udah begini tua tapi sakit, tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi kamu tahu nggak, saha tuh ya, siapa tuh? Tuhan yang punya nama. Dia seorang penginjil.
Oh itu mudah Ki, itu Nabi Isa. Hah? Nabi Isa dia tahu, Muslim tahu Nabi Isa. Tapi Yesus dia nggak tahu. Kalau begitu apa yang harus lakukan? Berdoa di dalam nama Gusti Yesus. Oh iya dah, akhirnya dia berdoa saudara. Oke, nanti sembahyang tahajud saya mau sembahyang. Dia berdoa dalam nama Gusti Yesus. Gusti Yesus tolong saya pengen sembuh. Saya akan percaya dan mau menjadi anakmu, menjadi bukan anakmu, menjadi alatmu. Dia bilang, oh iya, udah. Tapi tidak terjadi kesembuhan setelah itu. Tapi pagi-pagi, dia akan sembahyangnya jam 12 malam. Mendadak dia mau ke belakang, saudara. Kira-kira jam 6 pagi, kayaknya mau ke belakang dia. Dia nggak ingat lagi, saudara, bahwa dia sakit, saudara. Langsung dia jalan. Dia jalan, dia nggak sadar. Dia waktu dia balik, anak mantu, cucunya pada bingung. Abah tuh ya, bapak bukan tuh. Iya abah, kenapa? Kok bisa jalan? Geger saudara satu kampung. Jadi dia adalah satu kesaksian hidup. Jadi enggak usah nginjilin lagi saudara. Itu otomatis satu kampung itu terima Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tanpa diinjilin. Tapi itu menjadi konfirmasi buat saya. Dulu saya pernah bertanya dalam hati saya. Tuhan, waktu itu banyak ya istilahnya waktu itu KKR, galak semua, kasih melanda Jakarta dan sebagainya. Saya sempat bertanya dalam hati, Tuhan, kalau yang di gunung siapa yang injilin Tuhan? Itu pikiran saya. Akhirnya Tuhan jadi ingetin, bukankah dulu kamu bertanya, ya, kalau di gunung siapa? Kalau Tuhan mau lakukan tinggal dia balik saudara. Tapi sesuai waktunya dia dong. Nah itu yang terjadi. Akhirnya dia mengalami pemulihan dan orang-orang di situ terima Tuhan Yesus. Waduh, kami mengunjungi mereka, sukacita sekali bisa bertemu. Kita naik ke gunung itu, walaupun hati juga takut, karena naik mobilnya bak terbuka saudara, mobil kita nggak bisa naik saudara. Tahu sendiri, saya ngelihat, saya rada sedikit orangnya terlalu concern sama mobil. Kok bannya kok gundul, waduh. Dan saya pikir gue jalan kaki dah mendingan nih daripada naik. Karena suka mundur begitu saudara. Ini kan kiri kanan jurang. Nah kan ngeri. Tapi ya itu, Pak Janto kelihatannya pucat, takut ya. Iya, udahlah kita nyanyi. Begitu saudara, kita nyanyi. Mendaki ke Bukit Sion. Rame-rame termasuk yang orang-orang muslim yang anak muda. Begitu nyanyi, hilang tuh takut saudara. Gak kepikir lagi. Tuhan balikin itu, jadi kita nggak usah takut. Naik terus sampai di akhirnya. Karena kalau nggak naik, jalannya kan 60 lebih. Maksud saya tanjakannya 60 lebih, hampir 70 ya saudara. Bukit. Nah dari situ kita bisa ngelihat seluruh kota Bandung saudara. Nah itu yang terjadi saudara. Dan luar biasa si Aba itu, si Aki kita sebutnya. Kita kasih pandangan, Aki mau nggak nanti melayani di Jakarta? Wah mau saya. Bayangin saudara. Umur 102 waktu itu, mungkin udah 103 lebih waktu itu. Mau diajak ke Jakarta, terus dia bersaksi di ribuan orang. Sambil gebrak-gebrak kakinya, wah kalian kudu percaya sama Gusti Yesus. Ini buktinya. Sampai dia bilang, saya juga bingung, kok umur segini saya baru terima Yesus. Katanya. Coba, nah, makanya betul apa yang Tuhan katakan. Ada yang diterima Tuhan jam 6 pagi, 6 sore, 12 malam, tapi upahnya tetap 1 dinar. Amin. It doesn't problem about the wages ya. Nah itu kita lihat betapa Tuhan mengasihi kita. Yang terakhir, ingatlah kita hidup untuk memuliakan Dia, saudara. Jadi saudara dan saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang diciptakan ada satu maksud dan tujuan, betul gak? Kalau saya membuat suatu ahli, misalnya tukang furniture, saya membuat lemari untuk pakaian. Saya udah mendesain untuk supaya pakaian, celana, baju, jas semua ada dalam satu lemari itu, betul? Ataupun misalnya saya tukang membuat gelas,
Saya buat gelas, semua cangkir, ada maksud tujuan supaya melalui gelas itu kita bisa tuang air, kita bisa minum, betul? Jadi ada satu maksud tujuan, demikian saudara dan saya. Jadi Tuhan menciptakan saudara dan saya adalah untuk kemuliaan Dia, amin? Jadi bukan sembarang ciptaan saudara. Nah, jadi ini yang kita perlu ingat saudara, bahwa saudara dan saya diciptakan untuk maksud dan satu tujuan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, Efesus 2, ya, coba kita sama-sama. Kita sama-sama membacanya, enggak? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini dibuatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, saudara. Jadi tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya adalah untuk kehormatan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Saya akan tutup dengan satu saksian. Satu saat para kekasih Tuhan, saya mendapat telepon, ada seorang jemaat, dia mengalami stroke, masuk di ICU. Nah, saya pergi, setelah pergi, saya akhirnya bertemu. Namanya Franklin. Lalu saya melihat, Franklin ada di situ. Tapi dia sadar waktu itu. Dia sampai menangis, dia peluk saya. Pak Yanto, saya baru aja hidup lagi. Hah? Kenapa? Iya, kan saya stroke. Saya sudah mati 4 menit. Dia punya jantungnya tidak bergerak selama 4 menit. Dokter mengambil kesimpulan, lewat dari 1 menit lagi, otaknya rusak karena oksigen tidak lagi mengalir ke pembuluh darah otaknya. Walaupun dia hidup, dia akan cacat. Oh begitu. Iya, saya sebenarnya, saya ngeri. Oh kenapa ngeri? Kan kamu anak Tuhan, kenapa ngeri? Oh Pak, Bapak tahu. Jadi sebenarnya memang dia pernah ketemu sama seorang hamba Tuhan. Waktu dia hamba Tuhan itu melayani di tempat kami. Nah, teman lamanya orang Surabaya. Waktu itu dilayanin oleh Pak Timotius Arifin. Pak Timotius bilang saya, Pak Yanto, Franklin ini diajak, dia udah dari kabar mempelai waktu di Surabaya. Jadi dia udah bukan waktunya lagi jadi jemaat, dia harus melayanin. Nah, akhirnya dia mau ketemu katanya sama Pak Timotius. Oke, ntar saya kasih tahu. Nah, dipanggil, ayo Franklin. Tuh Pak Timotius masuk kita ke dalam. Franklin, kamu harus melayanin. Oh, baik Pak, baik. Lalu dia ngomong sambil bisik, Pak, saya baru aja diangkat jadi direktur. Jadi kayaknya belum bisa dulu Pak. Ya, nanti dah kalau ada kesempatan. Nah itu kira-kira alasan dia. Karena dia diangkat sebagai direktur dari perusahaannya. Akhirnya dia bilang, Pak, saya siap lah untuk melayanin. Nah, lalu saya tanya, boleh nggak saya tahu? Waktu selama 4 menit apa yang kamu rasakan? Wah Pak, ngeri Pak. Kenapa ngeri? Kamu anak Tuhan. Yang saya lihat kegelapan Pak. Saya nggak tahu mau kemana Pak. Yang saya lihat gelap sekali. Saya ngelihat jasad saya Pak. Saya lihat ada istri saya. Keluarga saya sedang menangisin saya. Sambil berteriak. Saya semakin jauh. Lapat-lapat saya gak dengar lagi teriakannya. Tapi ada satu teriakan dari istri saya Pak. Yang berkata, Franklin, sebut darah Yesus. Darah Yesus. Tanpa terasa dia menyebut saudara. Ya ini kan mungkin habitnya dia waktu selama dia hidup di dunia ya. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Begitu dia sampai yang ketiga.
jalan lagi saudara. Tapi yang dia katakan, hati-hati Pak. Betul-betul mengerikan kalau di dalam kegelapan itu. Gak tahu harus kemana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Inilah yang Tuhan juga inginkan buat kita. Supaya kita jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Karena Tuhan rindu mengasihi saudara. Bukan hanya sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin saudara. Nah, ini yang